hebat, budaya berdaya, kearifan lokal, inspirasi dunia, generasi berbudaya masa depan kita. Langkahku mantap mendunia, menuju SDM unggul yang berbudaya. Budaya kita jaya, suara inspirasi dari Kalteng mendunia. Menggema mendunia, retorika hebat, budaya berdaya, kearifan lokal, inspirasi dunia, generasi berbudaya masa depan kita. Langkahku mantap mendunia, menuju SDM unggul yang berbudaya. Budaya kita cahaya, suara inspirasi dari Kalteng mendunia. Bangga berdarah daya, gema mendunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, salam kebajikan. Tapi selamat linguna lakai, salam saljut karya mantak. Adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jembatan. Arus. Yang saya hormati Pak Peri Irawan selaku pengelola ransel buku Taman Baca Masyarakat ya, yang sangat menginspirasi generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah. Tuh sana ada piala-pialanya yang sangat keren. Karena waktu kunjungan awal saya sudah menggenggam pialanya. Suatu saat pasti kita akan berharap juga bisa menjadi inspirasi seperti beliau ya. Karena peserta-peserta yang hadir sekarang didominasi oleh mahasiswa, juga ada guru. Terima kasih karena sudah berkenan berpartisipasi untuk menjadi peserta lomba pidato. Yang saya hormati juga Bu Yulina. Ini tim dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Beliau juga dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bu Sarah juga sebagai ketua laboratorium pembelajaran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, juga dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang saya cintai para peserta lomba pidato hari ini yang luar biasa semangatnya, sampai tersesat ya tadi. Dan saya juga termasuk yang di awal saat survei juga awalnya di mana ya tempatnya. Walaupun dulu saat saya kuliah di tahun saya angkatan 1998 waktu zamannya reformasi ya dulu. Nah di tahun 1999 saya pernah ke sini ikut organisasi JAMPI namanya, Jaringan Pemantau Pemilu Indonesia. Saya ingat waktu itu kami dapat honor 91.000 rupiah. Senangnya waktu itu ketika ikut organisasi. Nah makanya sampai sekarang suka ikut lomba dan suka berorganisasi, itu bawaannya memang sejak saat kuliah begitu. Nah banyak efek baiknya terbukti ya, kita maksudnya terutama saya mengenal Pak Peri ini saat beliau menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Palangkaraya yang luar biasa aktif waktu itu. Dan beliau juga saat kuliah PPG membuat artikel, dan artikelnya mengenai ransel buku. Sering beberapa kali berkomunikasi lewat WA kita ya. Memang saya mengimpikan suatu saat ingin bekerja sama dengan beliau, dan akhirnya terwujud begitu. Memang untuk kegiatan seperti ini kebanyakan sosialnya. Bismillah saja kalau misalnya kalian bisa menjadi lebih baik, insya Allah itu memang akan menjadi lebih baik. Karena dasar umum kegiatan ini memang karena yang pertama itu merupakan program kerja dari jurusan Bahasa dan Seni, karena konsen juga memajukan pendidikan bahasa, sastra, seni, dan budaya begitu. Nah di jurusan Bahasa dan Seni yang sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan ini juga
Ada 3 program studi di jurusan Bahasa dan Seni, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan ada juga jurusan seni drama, tari, dan musik atau disingkat Sendra Tasik. Nanti yang mau kuliah ya adik-adik ya, semangat yang mau kuliah di Universitas Palangkaraya. Insya Allah nanti akan bertemu dosen-dosen yang cantik, yang seperti di sebelah ibu ada Bu Yulina, ada Bu Syara, ada kakak-kakak juga yang di sebelah sana. Ini masih mereka mahasiswa, kalau Kak Satria sudah menjadi guru. Nah, kemudian tujuan kita melakukan kegiatan ini pastinya untuk penguatan retorika generasi muda Kalimantan Tengah. Ya, salah satunya kegiatan ini sebenarnya ini kegiatan yang ke-8 kali yang sudah dilakukan begitu. Semoga sudah ada dampak baiknya untuk kita, karena retorika kan dituntut bagaimana seni berbicara kita supaya bisa mempengaruhi orang lain. Dan seperti Kak Peri, bagaimana sih kita bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekeliling kita supaya mau melakukan kebaikan-kebaikan yang seperti yang kita lakukan begitu. Nanti kalian kalau penasaran pialanya sangat berat, yang punya Kak Peri ya. Kalau punya kalian ada yang ada di depan sini, nanti bolehlah dipegang-pegang. Misalnya hari ini kebetulan tidak meraih juara 1, kalau dipegang insya Allah suatu saat bisa juara 1. Saya kemarin sekali lagi, walaupun sudah saya ucapkan, saya tuh ketika memegang piala Kak Peri ingin juga suatu saat menjadi pelopor pendidikan yang dia menginspirasinya kan sampai dunia sudah, karena sering sekali orang luar negeri yang datang ke sini. Luar biasa kan, karena jarang orang mau, saya sampai merinding, jarang orang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih begitu. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan bermitra dengan beliau, dan alhamdulillah selalu lancar, dipermudah oleh beliau apapun yang, maksudnya ketika komunikasi dengan beliau mudah begitu, mempermudah urusan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, kemudian sumber dana kegiatan kita memang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi ya. Jadi semacam kompetisi. Jadi waktu itu tim mengajukan hibah, kami ya, saya, Bu Yulina, dan Bu Sarah mengajukan hibah ke nama aplikasinya Bima. Kemungkinan kalian nanti suatu saat juga ada yang masih mahasiswa, ada kompetisinya bentuknya mengajukan proposal, bentuknya hibah ya, tidak langsung dapat, jadi berkompetisi. Kemampuan bagaimana kita meyakinkan reviewer untuk memberikan bantuan untuk kita, itu kemampuan kita juga mengolah kalimat. Nah, jadi kemampuan kalian hari ini yang sangat dituntut adalah kemampuan menyampaikan terkait dengan kearifan lokal, yang insya Allah sudah siap semua kayaknya. Siap untuk bertanding? Iya, siap dapat hadiah? Alhamdulillah. Dan insya Allah ini hadiahnya lumayan hari ini. Ada piala, ada uang tunai, dan semuanya nanti untuk peserta lomba dapat hadiah hiburan juga. Dan untuk adik-adik nanti jangan khawatir, ada door prize dari kakak ketika ada menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti setelah FGD ya. Nah di dalam FGD nanti kita ada bertanya jawab. Kalian boleh bertanya dapat hadiah. Kalau ada dari pemateri nanti yang bertanya, nanti pematerinya salah satunya Kak Peri juga, dan saya, Bu Yulina, dan Bu Sarah begitu ya. Nah, kemudian untuk semoga ini baru tahap awalnya, tahap awal yang untuk dana dari kementerian. Kalau pelaksanaan kegiatannya memang sudah kita laksanakan 8 kali. Untuk tahun ini baru dana tahap awal, semoga masih bisa bekerja sama dengan Pak Peri untuk tahap 2 di tahun kedua 2006 dan tahap 3 tahun 2007. Insya Allah, dan semoga juga peserta lombanya tidak kehilangan kontak ya, kita masih bisa terus mengikuti.
karena beberapa juga memang pernah ikut sepertinya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang walaupun tersesat akhirnya sampai juga. Untuk adik-adik yang luar biasa, halo, apa kabar? Tetap semangat sampai akhir ya. Ucapkan semangat. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Misnawati, sangat bersyukur sekali Bu bisa bertemu mungkin 1 tahun lebih Bu ya setelah kami lulus dari kuliah PPG Prajabatan. Alhamdulillah Bu, mahasiswa Ibu kemarin sudah ditempatkan semua untuk bertugas Bu. Mereka ada di Penganbun, ada di Kapuas, dan di Katingan Bu. Ada juga 1 orang di Gunung Mas, Wawan. Dia sendiri di Gunung Mas. Kalau yang di kelas sebelahnya juga sama, kita semua penempatan semua. Dan yang di pelosok ada 3 orang, saya termasuknya ditempatkan di pelosok. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ibu Misna waktu kita kuliah. Salah satunya adalah beliau adalah salah satu dosen yang sangat energik sekali. Ya. Dia juga berpidato di depan kami. Jadi semangatnya, ini saya belum share ke teman-teman. Kalau saya share nih nanti mereka kaget nih ada Bu Misna kan. Jadi beliau sangat menginspirasi dan juga kami belajar menulis artikel waktu itu Bu, yang juga sangat senang sekali terbit ya Bu ya waktu artikel kami. Jadi masih saya simpan Bu artikelnya Bu. Jadi mungkin siapa tahu nanti bisa diperlukan untuk selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan juga teman-teman ya di Bahasa Indonesia UPR karena bisa mengadakan kegiatan dan juga membawa Ransel Buku menjadi salah satu mitra untuk kegiatan ini. Yang mana sebelumnya dari Prodi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris juga pernah Bu mengadakan kegiatan juga di sini. Harapan kami ini bukan hanya akhir Bu, tapi kita bisa berkelanjutan kegiatan. Apapun kegiatan dari UPR, karena saya alumni UPR, kita akan siap bermitra. Tidak hanya UPR, dari LPTK lain juga sering kita bermitra. Karena di sini kita selalu membantu kawan-kawan baik pun di LPTK dan juga di tempat yang lain supaya bisa bergerak bersama-sama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi inilah sangat kita utamakan karena pengabdian kepada masyarakat ini yang benar-benar real di lapangan. Kita lihat kegiatan-kegiatan yang benar-benar nyata itu. Jadi nanti untuk adik-adik kami Bu, masih yang kecil-kecil Bu, mereka ini kakak-kakaknya sudah pada lulus, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah SMA, ada yang sudah kerja. Jadi ini yang kecil-kecil sisanya Bu. Kalau dulu itu waktu saya mengajar di sini hampir 70-an orang. Salah satunya Ewin itu dari kecil, dari bahasa kita apa ya, kurek-kurek, masih urusan si Ewin masih kecil ya kan. Sekarang sudah tampil dengan dewasa, sosok wanita yang cantik. Sekarang sebentar lagi kuliah Ewin ya, sebentar lagi kuliah. Harapan kami Ewin nanti bisa menjadi generasi penerus Kota Ketimpun ya. Karena generasi penerus pertama yang awalnya kuliah dan lulus saya Bu dari Kota Ketimpun Bu. Menyusul adik saya, ada lagi yang menyusul, akhirnya mereka juga akan menyusul nanti. Jadi saya sangat senang dan adanya kegiatan seperti ini, dan juga nanti adik-adik kita yang mengikuti lomba pidato, kita bisa saling sharing. Siapa tahu kalian nanti bisa pulang kampung bisa membangun seperti ini ya. Bisa membangun Ransel Buku dimanapun. Sekarang bahkan Ransel Buku tidak hanya di sini Bu, di Marang juga ada Ransel Buku kedua. Ini pertama di Marang, soalnya kita ada menggunakan perahu Ransel Buku satu bulan, terus sekitar 2-3 kali kita ke Pendaberannya pakai perahu menggunakan kelotok. Kita ke desa terpencil juga di sana membawa buku-buku bacaan dan sebagainya ketemu anak-anak. Dan sekarang saya bertugas di pelosok Katingan
Di sana saya membuat rumah baca, rumah dinas saya sulap. Nah sulap, saya bisa bentukkan ala-ala tukang-tukang, tukang bikin rak buku dan sebagainya saya bikin, anak-anak datang. Itu banyak sih di sosial media kami, di Rasel Buku, juga di IG pribadi saya, atau di Info Kalteng. Kalau teman-teman lihat pertemuan di Info Kalteng ada lewat, nah itu kita. Karena adminnya tahu, adminnya kenal, ada kenal admin Info Kalteng, berarti saya aja yang kenal. Karena teman kita juga adminnya. Jadi apapun ini nanti kalau saya repost di IG pasti jangan repost gitu kan. Nanti saya tag sama Bu Bisna, kalau bisa di repost di IG, beliau pasti akan bagikan biar orang lain ngeliat gitu kan, info Kalteng. Jadi saya sangat senang dan merasa sangat dihargai sekali bisa bermitra seperti ini. Jadi tidak hanya membawa motivasi buat peserta tapi juga buat adik-adik. Nah, mereka jadi melihat, wah ternyata ini kakak-kakaknya lomba pidato. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, secara tidak langsung itu akan menjadi inspirasi bagi mereka. Salah satunya ini, dulu banyak kegiatan kita seperti ini loh, Imit dulu juga seperti itu. Seperti mereka juga dulu kan, banyak mahasiswa datang pakai alma mater dan sebagainya. Akhirnya Imit, aku pengen kuliah seperti mereka. Ya, dari LPTK, UPR, IAIN, Muhammadiyah, UNKRIP, waktu itu kita banyak sekali. Bahkan dari luar juga banyak, dari UI juga ada. Akhirnya sekarang Imit termotivasi kan, ingin kuliah juga. Sekarang dia bisa kuliah, lulus tes kemarin aja. Dia berprestasi. Jadi siapa tahu nanti dari ini juga ada yang lain-lain juga akan mengalir. Jadi karena itu tadi, walaupun beberapa orang pasti mereka akan menjadi mendunia nantinya. Ya, ibaratkan kata Mustafa itu, berikan aku 10 pemuda dan akan apa? Guncang dunia, ya. Berikan aku 1 pemuda dan akan angkat gunung dengan itu tadi. Ya, karena pemahaman seperti itu yang kita sering gunakan. Bahkan kemarin juga saya coba, saya sering konten biasanya kalau di Hulu sana tempat saya tugas dan kegiatan buku, kegiatan sekolah. Salah satu konten saya kemarin banyak yang viral. Satunya yang viral kemarin hampir viewersnya itu 600-700 ribu penonton yang sudah menonton dan sering dibagikan, bahkan masuk media Kompas waktu itu kemarin. Jadi sangat menginspirasi kata mereka, sosok guru-guru di pedalaman walaupun 1 orang murid tetap diajarkan. Nanti ada, saya akan tampilkan beberapa slide-nya Bu. Siapa tahu itu menginspirasi kita, karena di sini pasti ada sosok calon-calon guru semua dan calon guru, apalagi si suka lupa namanya, Satria, kan dia jadi guru pasti istilahnya akan terinspirasi. Nah jadi harapannya Bu ya, kalau bisa kegiatan kita akan terus berlanjut, kita akan bermitra apapun itu, walaupun tidak didanai dari Kemendikbud, kita bisa bermitra dengan mahasiswa. Siapa tahu mahasiswa nanti bisa ke sini, mereka bisa mengajarkan adik-adik puisi, musikalisasi puisi, pantun, pidato. Itu sangat inspirasi bagi mereka. Bahkan bisa, siapa tahu nanti mereka bisa 1 minggu atau dalam 1 semester 1 hari kesini menginspirasi mereka. Datang di sini mengajar mereka, karena mungkin dari prodi bahasa Indonesia nanti tidak lepas ke sekolah SD, SMP dan SMA. Itu. Jadi itu sangat bisa kita laksanakan, dan juga saya tetap akan bantu, kita akan sama-sama melakukan kegiatan serupa. Mungkin itu dari saya untuk adik-adik yang mengikuti lomba pidato hari ini. Tetap semangat, juara itu tidak utama. Yang penting adalah keberanian kita untuk mengikuti, karena awalnya mengikuti itulah salah satu motivasi kita. Di sana jangan melihat piala saya, di sana ada emas yang buat emas-emas juga. Itu yang kata Ibu Bisnawati tadi, yang berat itu saya juara pemuda pelopor nasional Bu, bidang pendidikan, membawa nama Kalteng tahun 2017. Itu sangat berat sekali, dan juga beban di pundak saya juga berat untuk mengada dan terus melaksanakan
kegiatan Rasa Duku supaya tetap konsisten sampai sekarang. Banyak Bu, yang teman-teman 2017 pemuda pelopor sekarang sudah redup semua Bu, tidak jalan lagi nasional. Beberapa aja yang jalan, yang saya lihat yang masih kita khususnya di Kalteng kita masih pendidikan. Dan sekarang sehabis 2017 sampai sekarang belum ada lagi Bu yang juara dari Kalteng bidang pendidikan Bu, belum ada. Nah makanya mungkin nanti dari adik-adik yang bisa merebut juara lagi bidang pendidikan. Ya, karena di sana setiap tahun akan dilombakan dari Kemenpora biasa. Banyak diadakan lomba-lomba. Bahkan itu kalau saya tidak melihat dari berapa nominal hadiahnya, tapi saya bisa bertemu dengan orang-orang pejabat, salah satunya Pak Presiden Jokowi itu saya sempat ketemu waktu kita penganugerahan juara tersebut. Itu suatu hal yang sangat inspirasi bagi saya dan juga adik-adik di sini. Saya bawa ke sini. Ini piala bukan milik saya, tapi punya kalian. Saya bilang, Ibit juga waktu itu megang piala. Ibit ini punya kalian. Karena kita sama-sama di sini dengan saya buku sampai sekarang. Bisa bilang. Dan satunya lagi adalah piala saya dapat juara dari Perpusnas, penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari perpustakaan tertinggi, itu penghargaan tertinggi dari Perpusnas. Hanya 2 provinsi yang dapat Bu. Tahun 2021 untuk kopi. Sayangnya tidak bisa kita meraih penghargaan di Jakarta, akhirnya online coba itu. Nah, saya mengalami ada 2 provinsi, salah satu Surabaya dan Kalimantan Tengah yang meraih penghargaan tertinggi dari Perpusnas waktu itu. Jadi saya bilang sekali lagi, piala bukanlah label kita, tapi yang paling besar adalah kegiatan kita di lapangan itu bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang paling prinsip saya. Karena sekali lagi prinsip kami di sini adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasa Duku di sini banyak manfaat bagi anak-anak dan juga masyarakat. Salah satunya seperti ini, tidak hanya tempat anak-anak belajar, tapi buat masyarakat biasanya mereka belajar, baik itu mendapat penyuluhan dan sebagainya. Kita sering mengundang beberapa instansi Bu sekarang, dari dinas, baik itu kesehatan, baik itu dari pertanian, perikanan, bahkan BNN. Kita sering mengadakan penyuluhan beberapa di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua terkait kegiatan-kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu, teman-teman juga atas kegiatan ini. Sangat luar biasa sekali kegiatan ini, meskipun lokasinya kelihatan sederhana seperti ini, tapi yakinlah ini akan menjadi kegiatan yang wah kalau kita bisa dilihat nanti. Karena mungkin adik-adik sering lomba-lomba itu di kota, di aula dan sebagainya. Sekarang kita suasananya beda, pidatonya kalian nanti backgroundnya sungai, anak-anak lagi yang penontonnya. Kalau yang di kota mungkin penontonnya orang dewasa semua, ini anak-anak. Jadi bagaimanapun nanti pidato yang kalian sampaikan itu akan inspirasi bagi mereka. Mereka pasti akan mencontoh itu pulang loh. Pulang contoh kakak tadi pidato, pasti dia akan berpidato juga di rumah. Nah itu, ya secara tidak langsung itu akan menjadi inspirasi bagi mereka. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
hati yang penuh harapan. Di tengah semangat itulah saya merasa terpanggil untuk menyuarakan sesuatu yang amat penting bagi kita semua. Maka dari itu, perkenalkan, saya Renata Angeli dari Program Studi Manajemen Universitas Palangkaraya. Dengan penuh semangat, saya akan membawakan pidato dengan tema melalui kearifan lokal menggema di panggung dunia sebagai wujud komitmen kita generasi muda Kalimantan Tengah dalam mengangkat budaya dan identitas kita ke panggung global. Hadirin yang saya hormati, bayangkanlah sejenak hutan-hutan Kalimantan Tengah yang luasnya lebih dari 15 juta hektar itu bukan hanya sekedar barisan pepohonan. Ia adalah nafas dunia, menyimpan karbon terbesar, dan bahkan lebih dari itu, ia adalah rumah budaya, tempat hidupnya nilai-nilai kearifan lokal yang dulu sangat dijaga. Kearifan itu tersimpan dalam tutur lisan, dalam tarian, dan dalam petuah tua yang kini semakin tenggelam dalam riuhnya modernisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menengok ke dalam hati dan sejarah kita sendiri. Masihkah kita mengenal siapa diri kita? Masihkah kita tahu cerita dari mana kita berasal? Dan masihkah kita peduli pada warisan budaya yang perlahan kita tinggalkan? Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era yang serba cepat. Informasi berdatangan dalam hitungan detik, tapi justru disinilah tantangannya. Kita dihadapkan pada realita yang menyedihkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, sekitar 60% dari total penduduk adalah generasi muda usia produktif, yaitu antara 15 sampai 35 tahun. Generasi inilah yang memegang tongkat estafet untuk menjaga sekaligus mengembangkan budaya kita agar tetap relevan di era yang modern ini. Di sisi lain, menurut survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023, sekitar 42% bahasa daerah di Indonesia akan terancam punah. Salah satunya adalah Kalimantan Tengah. Ironis bukan? Generasi muda yang seharusnya menjadi penjaga budaya justru semakin asing dengan bahasanya sendiri. Tapi izinkan saya berdiri di sini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengajak kita untuk tidak menyerah. Karena saya percaya kita bukanlah generasi yang hilang, tetapi kita adalah generasi yang sedang mencari jalan, dan jalan itu ada. Bukan hanya pendapat kita, tetapi dunia pun mengakuinya. UNESCO pada tahun 2022 menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dengan teknologi dan pendidikan mampu meningkatkan daya saing generasi muda hingga 30%. UNICEF pada tahun 2023 juga mendukung bahwa keterlibatan anak muda dalam kegiatan budaya mampu meningkatkan kesadaran sosial hingga 28%. Artinya, ketika kita terlibat, kita mampu membawa dampak nyata bagi masyarakat. Saudaraku, teman seperjuangan, lalu bagaimana caranya? Kita memiliki kekuatan yang bahkan seringkali kita remehkan. Media sosial. We Are Social pada tahun 2025 mencatat bahwa 92% generasi muda di Indonesia aktif menggunakan media sosial dan platform digital. Ini bukan hanya sekedar kebiasaan biasa, tetapi ini merupakan kekuatan besar yang bisa kita manfaatkan. Bayangkan jika setiap dari kita
menggunakan media sosial untuk menyuarakan kisah budaya, tradisi, dan kearifan yang ada di Kalimantan Tengah. Bayangkan bagaimana dengan satu unggahan sederhana bisa membuka mata dunia akan kekayaan budaya yang kita miliki. Sampai kapan kita hanya akan menjadi penonton? Mengapa kita belum mulai bertindak? Media sosial ada di genggaman kita setiap hari. Lantas, apa saja yang sudah kita lakukan bagi budaya kita sendiri? Apakah kita akan terus menggulir layar tanpa pernah menyuarakan kekayaan budaya yang kita miliki? Sudah saatnya kita berhenti diam. Gunakan media sosial sebagai panggung, bukan hanya untuk eksistensi pribadi, tetapi untuk menyuarakan dan memperkenalkan jati diri bangsa. Pertanyaannya, siap atau tidak? Berani atau tidak kita menjadikan budaya dikenal oleh dunia? Kita punya cerita, kita punya suara, dan dunia siap mendengarnya. Hadirin yang luar biasa, masa depan budaya dan lingkungan Kalimantan Tengah bukanlah sekedar tanggung jawab biasa. Itu merupakan panggilan jiwa yang menuntut keberanian dan tekad dari generasi muda. Kita bukan hanya penerima warisan kearifan lokal, tetapi kita adalah pahlawan masa kini yang ditakdirkan untuk menjaga, mengembangkan, dan menggelorakan budaya. Budaya kita bukanlah cerita yang terperangkap di masa lalu. Ia adalah api yang harus terus kita kobarkan agar menerangi jalan kita menuju masa depan yang gemilang. Jika kita gagal merawatnya, bukan hanya identitas kita yang hilang, tetapi masa depan yang penuh harapan pun juga akan pudar. Inilah saatnya kita bangkit dengan semangat yang membara dan jiwa yang tak tergoyahkan. Generasi muda Kalimantan Tengah mampu bukan hanya untuk ikut berubah, tetapi untuk memimpin perubahan. Budaya adalah kekuatan kita dan kita tidak akan diam. Dan ingat, kita tidak hanya bicara soal budaya saja. Kita juga bicara tentang lingkungan, ekologi, dan keberlanjutan. Hutan Kalimantan Tengah adalah sumber kehidupan. Tapi, seberapa banyak dari kita yang sudah melihatnya sebagai hal yang harus dijaga, bukan dieksploitasi? World Bank pada tahun 2023 menyatakan bahwa hilangnya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang lebih cepat, padahal masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan alam yang telah terbukti berkelanjutan selama berabad-abad. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Saya mengajak kita semua, terutama generasi muda Kalimantan Tengah, dalam melakukan tindakan yang dirangkum dengan singkatan CINTA. CINTA adalah akronim dari C, cintai budaya. Mulailah dengan mengenal, jangan biarkan kita menjadi asing di rumah kita sendiri. I, inovasikan tradisi. Jangan takut untuk mengemas tradisi dengan bentuk yang lebih baru. N, nyalakan perubahan. Jadilah lilin yang menerangi dan menghidupkan semangat teman-teman kita yang lain. Dan yang terakhir, tanggung jawab pada alam. Jaga hutan, jaga bumi, karena budaya tidak bisa hidup tanpa alam yang lestari. Izinkan saya mengulang kembali semangat dengan prinsip cinta. C, cintai budaya. I, inovasikan tradisi. N, nyalakan perubahan. Dan tanggung jawab pada alam. Maka dengan semangat itu, saya percaya kearifan lokal tidak hanya akan tetap hidup, tetapi bisa menjadi cahaya yang mampu menginspirasi dunia. Hadirin yang saya banggakan, budaya bukanlah warisan yang kita nikmati. Ia adalah titipan yang harus kita jaga. Dan Kalimantan Tengah dengan semua kekayaan budayanya tidak
boleh hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah dunia. Inilah saatnya kita menulis ulang cerita itu dengan semangat, dengan cinta, dan dengan keberanian. Generasi muda Kalimantan Tengah dilahirkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi untuk menjadi pengukir sejarah. Mari bersuara, mari bergerak, dan mari menjadikan kearifan lokal tidak hanya bertahan, tetapi menggema di panggung dunia. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan oleh semua pihak. Semoga apa yang telah kita bahas dalam pidato ini mampu mengukir masa depan yang gemilang bagi Kalimantan Tengah dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melatai, salam sahujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata, arus, arus, arus. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati mahasiswa yang hadir di ruang yang indah ini, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Septiani. Saya berasal dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Saya sangat senang dan bangga dapat berdiri di sini hari ini untuk menyampaikan dan membahas topik yang sangat penting untuk kita semua, yaitu bangga berdarah Dayak, suaraku, warisanku, masa depanku. Hadirin yang saya hormati, budaya bukanlah hanya warisan masa lalu, tetapi juga suara yang hidup dalam setiap langkah kita menuju masa depan. Namun, pertanyaan saya, sudahkah kita benar-benar merasa bangga dan menjaga darah Dayak yang mengalir di dalam diri kita? Mari kita renungkan bersama. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merasa bangga berdarah Dayak, menyuarakan identitas kita, melestarikan budaya kita, dan mempersiapkan masa depan yang sangat gemilang untuk generasi penerus bangsa. Namun, sayangnya dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, budaya Dayak masih mengalami tantangan besar, seperti berbagai tradisi yang mulai terlupakan, bahasa daerah yang terancam punah, dan masih banyak generasi muda yang kurang memahami akar budaya mereka sendiri. Padahal itu semua harus dilestarikan. Identitas budaya adalah kekayaan budaya yang patut kita jaga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Surya Dharma pada tahun 2020, terindeks Sinta. Di situ dijelaskan bahwa penguatan identitas itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Dayak. Warisan budaya seperti seni ukir, seni tari, bahasa itu patut kita jaga dan lestarikan. Kemudian dalam buku Budaya Dayak, Modernisasi dan Tradisi yang dijelaskan oleh Dr. Haji M. Tanjung, beliau menjelaskan bahwa pentingnya revitalisasi bahasa Dayak untuk mempertahankan identitas budaya. Bahasa Dayak masa depannya ada di tangan generasi muda yang perlu dan harus mendapatkan pendidikan yang berasal memang dari budaya aslinya. Kemudian studi yang dilakukan dari penelitian internasional yang dilakukan oleh
L. Putra et al. Pada tahun 2022. Di sana menegaskan bahwa integrasi pendidikan budaya lokal dalam kurikulum itu dapat meningkatkan prestasi dan kebanggaan etnis. Dengan meneguhkan budaya, kita dapat selalu bisa melestarikan budaya Dayak. Saya mengajak pemerintah, tokoh adat, dan kalangan masyarakat Dayak untuk yang pertama mengadakan program pelestarian untuk selalu melestarikan budaya Dayak di kalangan masyarakat. Yang kedua, mengintegrasikan materi budaya Dayak dalam pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, menggunakan teknologi digital untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya Dayak. Yang keempat, sekaligus terakhir, yaitu mengajak kaum generasi muda untuk selalu aktif berpartisipasi dan mengikuti pembangunan komunitas budaya Dayak. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, kita patut bangga menjadi salah satu masyarakat yang memiliki darah Dayak. Dan mari kita kobarkan semangat kebanggaan Dayak di dalam kehidupan kita. Jadikan warisan leluhur sebagai pijakan untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih untuk para hadirin yang saya hormati yang sudah mendengarkan pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi, tetap semangat. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingkungan latai, salam sahujud, karene malampam, adil katalidu, bajurmin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya sayangi para saudara-saudara yang telah hadir di sini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Widya, perwakilan dari Ransel Buku, calon mahasiswa Universitas Islam Negeri Kota Palangkaraya. Oke, tepuk tangan. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Suara Kearifan Budaya Lokal untuk Inspirasi Peradaban Positif. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki banyak tradisi dan nilai-nilai luhur yang patut dibanggakan seperti budaya Dayak di Kalimantan Tengah. Salah satunya tarian dan upacara adat Dayak. Dengan tradisi mereka, upacara adat penuh makna dan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan harmoni dengan alam. Tapi di tengah arus globalisasi yang semakin deras, kita kadang lupa akan pentingnya melestarikan budaya kita sendiri. Padahal kearifan budaya lokal adalah sumber inspirasi yang luar biasa untuk gotong royong. Saling menghormati dan peduli lingkungan adalah contoh nyata dari kearifan lokal yang kita warisi. Jadi, mari kita jadikan budaya kita sebagai kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita lestarikan bahasa, lestari, dan nilai-nilai luhur kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk menghargai akar budaya kita sendiri. Seperti menghormati hutan dan sungai yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk generasi mendatang. Mari kita bersatu untuk mempromosikan, melestarikan kearifan budaya lokal kita demi masa depan yang lebih cerah dan harmonis.
Demikianlah pidato saya. Saya mengucapkan terima kasih pada Dewan Juri serta teman-teman yang menyaksikan pidato saya ini. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata yang menyakiti. Budaya kita, jaya kita, lestarikan budaya, majukan Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basengan Kalibata. Arus. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Pidato dan yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi hebat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya kita dibolehkan hadir di ruangan ini untuk berkumpul dalam rasa kebersamaan dan penuh semangat. Anda ke belakang juri aja. Hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Mahendra Juliansen, mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Palangkaraya. Satu kasih di dekat kiri, habis itu satu lagi. Sebuah kebanggaan untuk saya dapat berdiri di hadapan para hadirin sekalian untuk menyampaikan isi pemikiran saya tentang bangga berdarah Dayak, suaraku, warisanku, masa depanku. Hadirin sekalian, menjadi bagian dari suku Dayak adalah suatu kebanggaan yang patut kita syukuri. Sebuah warisan yang patut untuk kita jaga dan lestarikan. Sebuah warisan yang tak pernah berhenti hanya pada satu generasi saja, melainkan sebuah warisan yang akan selalu menyala apinya dan tak pernah padam. Sebuah warisan yang hidup dalam adat kita, dalam budaya kita, bahkan dalam jati diri kita sebagai anak pribumi tanah Tambung Bungai. Hadirin sekalian, kita tidak bisa memilih untuk terlahir sebagai siapa dan dari mana kita berasal. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita membanggakan, bangga akan terhadap siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Hadirin sekalian, sayangnya pada zaman sekarang, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, masih banyak di antara kita, terkhususnya kaum muda-mudi yang seharusnya menjadi pelopor untuk kebudayaan kita selanjutnya, sudah mulai melupakan jati diri dan akar budaya yang kita miliki. Ironisnya, namun nyata untuk kita rasakan. Hadirin sekalian, kita sebagai generasi muda berdarah Dayak haruslah menjadikan budaya kita suatu kebanggaan yang patut untuk kita syukuri. Nang ini kan. Hadirin Nang ini kan agak sekalian, bersih, masukin lagi nang ini. menjadi bagian Makan suku pas- Dayak Tapi kita habisin. yang menjadi bagian dari suku Dayak dan sebagai generasi muda berdarah Dayak, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda menjadi penggerak dan pembawa suara untuk kemajuan budaya yang kita miliki. Kebudayaan seperti identitas suku, bahasa daerah, dan juga nilai-nilai luhur yang seharusnya tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari sudah mulai luntur akibat dari arus globalisasi dan modernisasi dan mulai tergantikan oleh budaya luar. Inilah yang menjadi fokus kita dan tantangan utama yang terbesar bagi generasi muda berdarah Dayak. Bagaimana generasi muda berdarah Dayak dapat tetap berdiri teguh di tengah derasnya arus globalisasi sambil menjaga warisan leluhur yang ada pada diri kita. Hadirin sekalian, sudah banyak contoh yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudah ada banyak content creator, sudah banyak influencer yang membuat atau aktif ikut ambil alih dalam pembuatan konten untuk promosi daerah kita setempat. Namun,
apakah dengan konten-konten tersebut cukup untuk mengedukasikan orang-orang secara luas? Menurut saya bisa, tapi belum efektif caranya. Karena sesungguhnya yang diperlukan kita adalah sebuah kepekaan. Kepekaan untuk peduli terhadap budaya yang kita miliki. Kepekaan yang membawa kita merasa bangga terhadap budaya yang kita miliki. Hadirin sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dapat menyadarkan kita semua bahwa menjadi generasi muda berdarah Dayak sudah sepatutnya kita menjadi pembawa suara untuk budaya kita, supaya budaya yang kita miliki ini bukan hanya sekedar kenangan semata atau cerita yang akan kita ceritakan dari generasi ke generasi, melainkan budaya yang kita miliki ini adalah kebanggaan yang patut untuk kita syukuri, sebuah anugerah yang diberikan daripada Sang Pencipta terhadap kita. Sebab itu, dengan demikian, dengan kita merasa bangga terhadap apa yang kita miliki dan kita punya, maka akan membawa masa depan generasi muda menuju masa gemilangnya, membawa kemajuan kebudayaan yang kita miliki yang tidak kalah canggih dan juga tidak kalah eloknya untuk kita tampilkan ke masyarakat yang lebih luas. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan, dan terima kasih untuk perhatian yang diberikan oleh hadirin sekalian. Saya tutup pidato ini. Banggalah dengan bahasa yang kita miliki, suara yang kita miliki, kebudayaan yang kita miliki, karena semua itu adalah masa depan yang kita miliki, sebuah harta yang berharga yang patut untuk kita syukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabes salamat lingu nalatai, salam sahujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Noval Fahri dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan gagasan dalam pidato berjudul Melalui Kearifan Lokal Menggema di Panggung Dunia. Hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang dikaruniai kekayaan budaya yang luar biasa. Lebih dari 1.300 kelompok etnis, 700 bahasa daerah, serta beragam adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Di balik keberagaman tersebut, tersimpan kearifan lokal yang menjadi fondasi nilai-nilai luhur bangsa kita. Namun, dalam arus globalisasi yang terus bergerak cepat, banyak budaya lokal mulai terpinggirkan. Banyak generasi muda perlahan melupakan akar budayanya sendiri, lebih memilih budaya asing yang dianggap modern dan menarik. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kearifan lokal bukan hanya akan terlupakan, melainkan bisa punah dari peradaban bangsa. Padahal, kearifan lokal memiliki potensi besar untuk tampil dan bersuara di kancah internasional. Salah satu contohnya adalah sistem subak dari Bali yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO karena nilai-nilainya dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Di Kalimantan sendiri, masyarakat Dayak memegang teguh prinsip Huma Beta yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kehidupan bersama dalam keberagaman. Kearifan seperti inilah yang menjadi aset budaya untuk tampil di panggung dunia, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai inspirasi dan solusi atas tantangan global. Dalam konteks perubahan iklim misalnya, kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup dapat menjadi model keberlanjutan yang masih relatif secara internasional. Hadirin yang saya hormati,
Generasi muda memiliki tanggung jawab strategis untuk melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal. Kita dapat memulainya dengan mengenal dan memahami budaya sendiri secara mendalam, lalu mengangkatnya ke dalam berbagai media dan ruang kreatif yang lebih luas. Melalui media sosial, video dokumenter, bahkan pertunjukan virtual, budaya Indonesia dapat menjaga audiens. Sebagai contoh, beberapa komunitas seni di Kalimantan telah berhasil memperkenalkan tarian produk-produk lokal seperti anyaman rotan, tenun, dan manik-manik khas Kalimantan kini juga mulai dikenal di pasar internasional. Ini membuktikan bahwa dengan kemauan dan kreativitas, kearifan lokal dapat bersaing di tengah budaya global tanpa kehilangan jati diri. Namun, upaya ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah dan pusat harus memberikan fasilitas, ruang ekspresi, serta pendidikan budaya seperti ini. Tokoh adat perlu dilibatkan dalam proses pelestarian nilai-nilai bangsa agar tidak tergerus oleh modernisasi. Dan kita sebagai generasi muda harus menjadi motor penggerak utama dalam setiap gerakan kebudayaan. Hadirin yang saya banggakan, melalui kearifan lokal, kita tidak hanya menjaga identitas, tetapi menciptakan nilai yang bisa dibanggakan di mata dunia. Dunia kini mencari sesuatu yang otentik, yang berakar, yang memiliki nilai filosofis, dan semua itu kita miliki dalam budaya kita sendiri. Mari kita jadikan budaya lokal sebagai kekuatan untuk membangun peradaban, menjembatani masa lalu dan masa depan, serta sebagai warisan yang terus hidup dan terus berkembang. Dengan kearifan lokal, kita tidak hanya menjaga warisan nenek moyang, tetapi juga menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang layak dihargai dan dijadikan panutan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menggugah semangat kita untuk melestarikan kearifan lokal hingga terkenal di mata dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sujud karende malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati Ketua beserta seluruh keluarga besar komunitas Taman Bacaan Ransel Buku, dan seluruh tamu yang ada dan hadir di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih dan karunia-Nya, kita bisa ada dan hadir di tempat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Okta Yunia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangkaraya. Tema dari pidato yang akan saya bawakan hari ini adalah Bangga Berdarah Dayak, Suaraku, Warisanku, Masa Depanku. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai anak muda biasa, tetapi sebagai anak Dayak yang bangga dengan darah Dayak yang mengalir di dalam diri saya. Bangga berdarah Dayak, suaraku, warisanku, masa depanku. Tema ini bukan hanya sekedar rangkaian kata. Ini adalah sebuah seruan, pernyataan jati diri, dan lebih dari itu. Ini adalah pengingat bahwa identitas kita sebagai anak Dayak bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi suara hari ini dan harapan masa depan. Suku Dayak seringkali dikenal hanya dari luarnya saja, seperti ukiran yang indah,
rumah betang yang megah, atau tari-tarian eksotis. Tapi Dayak lebih dari itu. Suku Dayak adalah nilai. Suku Dayak adalah prinsip. Dan suku Dayak adalah peradaban yang menjaga alam, menjunjung tinggi adat, dan yang menjadikan gotong royong sebagai kekuatan. Namun, izinkan saya untuk bertanya, apakah kita sudah cukup lantang bersuara sebagai generasi penerus Dayak? Apakah kita sudah cukup menjaga warisan kita sehingga bisa menjadikannya fondasi untuk masa depan? Hari ini, suara anak muda Dayak seringkali tenggelam di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Kita diperhadapkan pada dua pilihan ekstrim. Terlalu larut dengan budaya luar, atau terlalu eksklusif dan menutup diri. Padahal, kita bisa menjadi modern tanpa harus menghilangkan identitas kita sebagai anak Dayak. Kita bisa berbicara terkait teknologi dan media sosial tanpa harus menghilangkan nilai-nilai Dayak di dalam cara kita berpikir dan juga bertindak. Karena kita adalah pewaris. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup lantang bersuara sebagai generasi penerus Dayak? Apakah kita sudah cukup menjaga warisan kita sehingga bisa menjadikannya fondasi untuk masa depan? Hari ini, suara anak muda Dayak seringkali tenggelam di tengah arus globalisasi dan juga modernisasi. Kita diperhadapkan pada dua pilihan ekstrim. Lalu, sebagai anak Dayak, dia lagi makan kali. pertanyaannya, apakah kita masih menjaga dan menghargai warisan ini sebagai generasi muda? Hari ini, banyak anak muda Dayak yang lupa akan budayanya sendiri. Anak Dayak lebih tahu tren TikTok dibandingkan budaya, dibandingkan dengan makna ngaju, Kenya, Iban, atau Oddanut. Lebih banyak anak Dayak yang tahu tren dunia luar dibandingkan dari makna ritual tiwah. Tidak ada yang salah ketika kita mau berkembang untuk mengikuti kemajuan zaman. Tapi akan menjadi ironi yang besar ketika kita lupa dan lalai akan budaya kita sendiri. Karena kita adalah pewaris. Dan kita juga adalah penerus. Dan penerus punya tanggung jawab untuk membawa nilai itu ke masa depan dengan cara yang relevan. Kita tidak harus memaksakan budaya Dayak seperti zaman dulu. Tetapi kita bisa menyelaraskan nilai-nilai Dayak di dalam cara kita berpikir di tengah arus globalisasi pada saat ini. Untuk mengakhiri pidato ini, saya akan mengajak kita semua, jangan pernah malu menjadi Dayak, tetapi malulah ketika kita lupa menjadi Dayak. Mari jaga warisan kita, mari suarakan identitas kita, dan mari kita hidup sebagai anak Dayak sejati. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karendeng malembang. Adil katalino bajuramin kasaruga, basengap kajubata. Arus, arus, arus. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul hingga siang ini dalam keadaan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Evita Handayani, mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya,
jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya amat sangat merasa terhormat dapat berdiri di hadapan para hadirin sekalian untuk berbagi pemikiran tentang membangun jembatan budaya, kontribusi generasi muda untuk dunia. Kalimantan adalah Zamrud Khatulistiwa, sebuah mozaik raksasa yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa. Kita memiliki 700 lebih bahasa daerah dan berbagai macam ritual, seni, serta tradisi yang tak ternilai harganya. Kekayaan budaya ini bukan hanya milik kita, tetapi juga warisan bagi dunia. Namun, di tengah arus globalisasi dan informasi yang sangat cepat, seringkali kita lupa akan harta karun ini. Generasi muda, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya sebagai penikmat, tetapi juga menjadi penjaga, pelestari, dan inovator budaya. Globalisasi memang membawa tantangan. Ada kekhawatiran akan lunturnya identitas lokal, terkikisnya nilai luhur, dan serbuan budaya asing yang masif sampai saat ini. Namun, disinilah peluang terbesar bagi kita. Era digital dengan segala kecanggihannya telah meruntuhkan petak-petak dari geografis, informasi, dan media, menguatkan kita untuk kita memberikan informasi-informasi kepada dunia sana hanya dengan satu kali klik saja. Menurut data dari We Are Social and Police tahun 2024, Indonesia memiliki 185,3 juta pengguna internet dan 139 juta pengguna media sosial aktif. Angka ini bukan hanya sekedar angka, melainkan angka ini menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk generasi muda agar dapat menyebarkan informasi. Untuk orang lain tahu bagaimana kekayaan yang ada di bumi kita, bumi Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Lalu, bagaimana kontribusi kita sebagai generasi muda untuk membangun budaya itu sendiri? Banyak hal yang dapat kita lakukan, namun pada kesempatan kali ini akan ada 4 yang kita bahas. Yang pertama, yaitu dengan cara menggunakan platform media sosial, kita dapat memperkenalkan budaya kita ke manca dunia dengan cara mengunggah video, foto, teks, ataupun audio yang menarik, dan hal ini harus dipahami oleh audiens yang ada di luar sana. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan dengan cara melestarikan dan mengembangkan budaya itu sendiri. Saat ini sudah banyak sekali seniman muda yang mengkolaborasikan antara lagu daerah dan juga modern, sehingga menciptakan pembaharuan yang fresh dan juga akan menarik di manca luar nanti. Lalu yang ketiga, yaitu dengan cara mempromosikan toleransi dan juga keragaman. Dengan memahami budaya, kita bisa saling menghargai perbedaan, menumbuhkan toleransi, dan mencegah konflik. Yang terakhir, yaitu dengan cara memanfaatkan kolaborasi internasional. Melalui kolaborasi, kita bukan hanya memperkenalkan budaya kita, tapi kita juga bisa belajar budaya lainnya. Yaitu melalui kolaborasi juga, kita dapat memberikan kepada orang-orang di luar sana bagaimana hutan Kalimantan, bagaimana tarian-tarian kita, bagaimana bahasa kita, bagaimana anak-anak yang ada di daerah kita. Bukan lagi orang hanya tahu bahwasanya Kalimantan itu adalah hutan. Orang-orang di luar sana harus tahu bahwasanya Kalimantan juga dapat berkembang. Maka dari itu,
Hadirin yang saya hormati, membangun jembatan budaya tentu bukanlah hal yang mudah. Namun, hal ini tidak akan mustahil jika kita mau mencoba. Ini adalah investasi jangka panjang, jangka untuk masa depan, yang dimana nanti akan menciptakan keharmonisan dan juga peradaban. Maka dari itu, hadirin sekalian, mari bersama-sama kita wujudkan, jadilah generasi perubahan, jadilah anak bangsa yang mau bersuara, jadilah anak bangsa yang bukan hanya berdiam saja. Kita harus mulai, kita harus mempromosikan, jangan hanya diam di tempat saja. Jika tidak ada perubahan dari kita, bagaimana dunia akan tahu bagaimana Kalimantan Tengah? Sampai kapanpun Kalimantan Tengah tidak akan dinilai oleh dunia. Mungkin tidak akan orang tahu bahwasanya di Kalimantan itu ada peradaban lain, bukan hanya hutan semata. Selama ini orang selalu berpikir yang tidak-tidak tentang kita. Kalimantan adalah hutan, apakah di Kalimantan ada transportasi, dan lain sebagainya. Meskipun itu lelucon, kita sebagai generasi muda harus tetap eksis, harus tetap mempromosikan. Sekecil apapun tindakan, itulah yang akan membawa perubahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ubur-ubur ikan lele. Yuk jawab salam dengan semangat le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karenin malepang. Adil kata lino bacurawing kasaruga, basengat kaju bata. Arus, arus, arus. Yang terhormat panitia penyelenggara lomba pidato, yang saya hormati, dewan juri yang adil dan bijaksana, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Satria akan menyampaikan pidato dengan tema Generasi Berbudaya Menyala di Kancah Internasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dari lirik lagu tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia yang terbentang dari barat hingga timur memiliki 17.500 lebih pulau. Di setiap pulau memiliki keunikan budayanya masing-masing. Keunikan tersebut lahir dari interaksi sosial masyarakat daerah yang terdapat di daerah tersebut, di mana budaya tersebut diantaranya memiliki adat istiadat, tradisi, tari-tarian, seni musik, bahkan masakan tradisional yang sudah memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri. Di zaman sekarang, teknologi yang semakin modern dan semuanya serba modern serta zaman globalisasi. Banyaknya kita jumpai di media sosial maupun media massa seperti budaya luar negeri ataupun budaya lokal. Ini sasarannya kepada generasi muda saat ini. Sebagai generasi berbudaya, kita harus pandai untuk memilah dan memilih konten-konten yang tersebar di media sosial
maupun media massa. Melalui momentum yang berbahagia ini, sebagai generasi berbudaya, kita harus berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia maupun di Provinsi Kalimantan Tengah. Anda Indonesia? Apakah Anda generasi berbudaya? Ya, jawabannya adalah generasi berbudaya adalah generasi unggul yang mencintai budayanya sendiri. Kita sangat bangga sekarang di negara Indonesia, bahkan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat budaya yang sudah mendunia. Kita ambil contoh, di Provinsi Bali terdapat tari kecak yang sangat unik dan menawan. Ini dapat dimainkan oleh generasi muda. Tari kecak sudah diakui oleh UNESCO. Kita beralih ke Provinsi Sumatera Barat, terdapat masakan yang sangat lezat, yaitu rendang. Ini juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Bahkan kita bangga di Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai, terdapat tari-tarian yang sudah mendunia dari nasional hingga ke kancah internasional. Ia adalah tari dadas dan tari bawo yang berasal dari daerah aliran sungai Barito di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini dapat dimainkan oleh seorang generasi muda seperti kita saat ini. Bahkan tari dadas dan tari bawo ini sudah sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional, yang mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Dari itu, kita sebagai generasi muda, generasi berbudaya yang menyala pada saat ini untuk berperan aktif menjaga dan melestarikan budaya lokal maupun budaya yang ada saat ini. Dewan juri yang adil dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Lantas, ada pertanyaan, bagaimana peran generasi muda untuk melestarikan budaya saat ini? Saya berikan solusi dengan yang namanya 3M. Apa itu 3M? M yang pertama, memahami budaya. Kita harus memahami isi dari budaya tersebut sehingga kita dapat mengetahui budaya itu sendiri. M yang kedua, melestarikan budaya. Di Provinsi Kalimantan Tengah, saat hari ulang tahun, diselenggarakannya Festival Budaya Isen Mulang. Ini adalah menjadi agenda tahunan ketika Provinsi Kalimantan Tengah berulang tahun. Generasi muda dapat berpartisipasi, baik itu mengikuti tarian massal, bahkan mengikuti perlombaan yang terdapat di Festival Budaya Isen Mulang. M yang ketiga, mengaplikasikan budaya. Saat kita berkomunikasi dengan siapapun, kita harus mengaplikasikan dan mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan budaya, sehingga nantinya bahasa daerah kita dapat terjaga seiring dengan perkembangan zaman. Dari solusi tersebut, 3M merupakan solusi yang terbaik untuk generasi muda menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045.
dapat kita simpulkan bahwa melalui momentum yang sangat berbahagia ini, kita sebagai generasi muda harus berperan aktif menjaga, melestarikan, dan mengimplementasikan budaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai generasi muda, dengan seiring berkembangnya zaman teknologi modern dan globalisasi, kita harus mempromosikan budaya agar tidak terancam punah dan tetap eksis di masa sekarang. Mari kita tunjukkan keunikan yang terdapat di bangsa Indonesia. Generasi Indonesia, generasi berbudaya. Jalan-jalan ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya membeli pulsa. Jadilah generasi yang berbudaya untuk Indonesia yang luar biasa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The website da 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 da.